pilihnya yang nilai XY kan, terus yang data table ini pilihnya yang enter ini, terus optionnya yang exit numbers, terus yang G nya ini bagian sini, karena kita bisa custom gitu berapa pengulangan. Kalau misalkan dia ada 4, ini tinggal diganti 4, ini karena ada 2 jadi 2 aja. Udah gitu tinggal di create. Terus kebentuknya kayak gini. Ini misalkan dikasih nama sampel A gitu, sampel A. Terus di sini yang title ini buat konsentrasi, di sini absorbansi. Terus yang di sini ditulisin kayak line, terus apa namanya, di sininya just writing, sininya DMSO. Udah bagian sini copy, tapi sebetulnya yang ini tuh nggak usah karena nanti bakal lama, jadi gini aja. Yang blank, medium, tispatin sama pelarut itu anggapannya dia kosong aja. Sebetulnya yang memang kita tuh pengen nyari grafiknya dari sampel kan, tapi yang blank, medium, tispatin, pelarut juga perlu dimasukkan karena nanti ada normalisasi data. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa di drag atau enggak juga nggak apa-apa. Langsung masuk ke bagian ini yang di bagian kolom analisis, bagian analyze, di klik, terus di yang bagian transform normalize ini pilih yang bagian transform, dan itu baru yang transform X values using log icon X. Sebetulnya ini ubah yang ininya doang sih, tapi karena ngedrag semuanya juga jadi ikutan ke ubah log gitu. Nah, tadi kan di yang bagian data tables, terus nanti ada di bagian setelah kita melakukan yang tadi, yang transformasi tadi, ada di yang hasil bagian transform ini. Ini datanya, ininya kan jadi udah keubah log ini. Sebetulnya di Excel juga ada yang sini log icon. Ini juga tadi itu sebetulnya bisa langsung masukin yang sini, cuman karena pengen ngitungnya dari awal jadi ngitung dari softwarenya langsung gitu. Nah, terus masuk lagi ke bagian analisis, baru masuk ke bagian normalisasi. Nah, di normalisasi ini di yang bagian 0% nya kita pilihnya yang Y ini, yang 100% nya juga sama yang Y. Nah, buat yang 0% itu dipilihnya di nilai belangko yang paling kecil, bukan rata-rata karena ini nilainya satu-satu. Ininya kan yang paling kecil minus 0,082 ya. Yang ini. Nah, kalau yang ini yang 100% ya kita pilihnya antara medium cell sama DMSO 2%. Nah, ini yang paling tinggi dicarinya. Itu kan yang ini ya, 0,362. 0,362. Nah, terus dari itu tinggal di OK-in. Ini kayak agak ada udah jadi kayak persen sel hidupnya. Terus dari itu masuk lagi ke analisis. Di bagian XY analisis ini ada non-linear ini buat yang grafiknya. Ini karena udah sering dipakai jadi ada muncul di sini. Yang dipilihnya yang dose response inhibisi. Terus karena kita yang normalisasi jadi pilihnya ini, inhibitor versus normalized response variable slope. Lagi oke. Di sini ada nilai IC50 nya segini, terus sama nilai R. Ini yang grafiknya. Ini tinggal di fokus. Terus di sininya tinggal kayak diketik sendiri aja kayak self variable normalized by control. Di sininya buat yang sampel log, misalnya sampel apa gitu, sampel
Nanti kalau buat yang narik garis yang IC50 itu cuma manual sih. Nah, ini contohnya. Ini kan kalau misalkan melihat dari data yang langsung tuh udah ada kayak giniannya ya, langsung jadi kayak gini. Nah sebetulnya yang garis ini tuh dia ditarik manual sendiri gitu. Jadi pakai yang gambar ini, draw, terus pilih yang line sini, nanti ditarik garis. Tinggal dirapikan. Sini kayak teman kita. Sini. Yang ini di copy. Sini. Sini buat nilai R. Sini tinggal diganti jadi IC50. Tinggal sesuaiin sama yang di sini dapatnya berapa, tinggal di copy. Terus yang bagian R-nya IC50-nya ini. Jadi titik. Nah kalau ngitung sih kayak gitu kurang lebih, tapi kalau misalkan buat baca datanya kita lihat dari contoh satu laporan aja ya. Kan yang bagian ini yang NI4 yang ET ini tuh yang sini. Ini dulu gambarnya. Ini tuh ada kayak 3 data yang harus dilihat, si 4 berarti angka, terus yang ini sama hasil dari yang plat sama data morfologi. Ini pakai sel hewan, angkat cervix. Kalau kita lihat kan dia IC50 yang diperolehnya itu 80,81. Terus kita samakan sama nilai yang persenan sel hidupnya, apakah dia sama-sama di 8 di rentang segitu atau enggak gitu. Nah kalau kita lihat di yang bagian sini, kalau 80,81 kan masuknya rentangnya 62,5 sama 125 kan, yang ini kan. Terus kita lihat di yang persenan rata-rata sel hidupnya, oh dia di 62,50, selnya masih 53,67, sedangkan di 125 dia 31,91. Kalau IC50 itu kan artinya dia rata-rata sel hidupnya udah ada di bawah 50% kan, berarti 80,81 masih masuk gitu, sesuai, karena di sini masih di atas 50%, di sini udah turun, jadi masih ada di range sini gitu. Nah terus nyamain sama yang si platnya, warna platnya. Kalau ini di konsentrasi 1000, 500, 250, 125 sama 62,5. Sebetulnya di sini kayak nggak begitu kelihatan, tapi dia ada perubahan warnanya gitu. Ini masih agak kayak pink, tapi ini udah keunguan. Jadi dia masuk rentang sini. Kalau misalkan sel hidup kan pink ditandainya. Kalau misalkan sel mati ungu kebiruan gitu, ungu sampai biru. Kalau ini biru banget karena dia nggak ada selnya kan, blank. Terus tinggal disamain sama yang morfologinya. Tadi sampulnya yang mana?
ini juga udah agak mati, tapi ternyata nilai absorbensinya masih di atas 50% kalau masih banget kayak gini. Ini juga sama, bukan kontam tapi karena pengaruh dari sampelnya jadi kayak gitu. Ini sel hidup ini terbilang lebih jelas banget sih, dia kayak ada kayak bentukan koloni-koloninya gitu. Kalau tadi kan yang sel 7 memang kayak dia tuh tipe sel yang kalau udah over confluent tuh malah numpuk ke atas, jadi kayak ada di layer gitu. Kalau sel mati bisa kayak dianya bentuknya, morfologinya tuh berubahnya jadi bulatan kecil gini, terus di pinggirannya ada kuning-kuning. Ada yang kayak hancur aja gitu loh, tapi ini yang kuning ini sel mati. Kalau sel hidupnya dia kayak gini, untuk buat sel lala kayak gitu kan. Apakah kebayang atau enggak?